Untuk membuat proyek presentasi, pertama yang harus diperhatikan adalah kita memilih template dengan ukuran yang sesuai dengan tujuan kita membuat proyek, yaitu proyek presentasi. Nah, di Canva sendiri di halaman depan sudah ada menampilkan template yang memiliki ukuran presentasi, bisa dipilih itu saja. Nah, nanti akan dibawa masuk ke halaman project ataupun workspace-nya. Untuk pertama kali yang harus diperhatikan jangan sampai lupa yaitu memberi nama project. Misalkan di sini adalah presentasi mengenai mata pelajaran apa. Misalkan saya buat kelas 7 materi kegiatan ekonomi, misalnya kayak gitu. Nanti untuk penamaan sendiri bisa disesuaikan dengan kehendak dari Bapak Ibu semua. Nah, setelah memberi nama, kita bisa memilih template yang sesuai dengan materi yang kita buat, seperti itu. Di sini cari saja misalkan pendidikan ekonomi kayak gitu. Nah, tentunya yang muncul di sini memang beberapa tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan, tapi kita tidak perlu untuk berpatokan pada contoh yang diberikan. Misalkan di sini memang template-nya mengenai misalkan ini menganalisis konteks sejarah, bukan berarti template ini tidak bisa digunakan untuk pelajaran lain seperti itu. Jadi Bapak Ibu tetap bisa pilih saja template yang sesuai, nanti bisa di custom ataupun bisa di edit lagi sesuai dengan tujuan dari Bapak Ibu membuat presentasi. Nah, misalkan saya pilih template yang ini seperti itu. Nah, nanti di dalamnya ada beberapa layout yang bisa digunakan. Misalkan untuk halaman depan saya pilih ini. Kemudian bisa kita edit tulisannya. Misalkan seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa membuat lembar baru ataupun slide baru, bisa tambahkan dari sini add page seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan yang ada di sini ataupun sebenarnya nggak harus sesuai yang ada di sini. Bapak Ibu juga bisa memilih lagi template yang sesuai misalkan gitu. Jadi misalkan saya mencoba lihat yang ini, oh ternyata ini sesuai sama yang ingin saya gunakan seperti itu ya Bapak Ibu, bisa aja dimasukkan. Jadi nggak harus satu tema yang ada di sini, juga bisa di tema yang lain. Misalkan kayak gini. Pengertian kegiatan ekonomi. Ini. Nah, ini tentunya bisa diubah fontnya dengan cara klik yang ada di atasnya ini atau di bagian custom tulisannya ini. Misalkan mau saya beri efek tulisan kayak gini. Nah, otomatis sudah berganti ini tulisannya. Kemudian ukurannya saya kecilkan karena ini bukan judul, ini yang saya besarkan karena ini digunakan untuk judul. Misalkan seperti ini. Nah, ini nanti dari siapa, misalkan dari pakar ekonom misalnya kayak gitu. Ini juga bisa kita ubah agar tidak bold, seperti itu juga bisa. Kemudian ini agar huruf besar kecil kita matikan aja efek uppercase nya.
Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa menambahkan elemen lain. Misalkan kita cari aja elemen pasar seperti itu. Nah, bisa dimasukkan ke sini. Ini untuk contoh kegiatan ekonominya. Misalnya kayak gini. Kemudian untuk ini kita kecilkan. Jadi seperti ini aja. Nah, nanti tinggal ditambahkan aja kata-katanya. Nah, seperti ini nanti jadi mirip-mirip dengan Microsoft PowerPoint. Jadi Bapak Ibu bisa dengan leluasa untuk menambahkan objek ataupun elemen. Kalau di sini dinamakan dengan elemen. Kemudian bisa mengganti huruf, ukuran, dan lain-lain. Untuk memberi animasi, Bapak Ibu bisa klik aja elemen yang ingin diberi animasi. Misalkan judul ini kita ingin beri animasi, kita bisa klik judulnya, kemudian di bagian atas ini ada animate, klik saja. Nah, nanti akan dikasih beberapa pilihan animasi. Misalkan di sini basicnya itu seperti ini pen, ini fade, atau yang simple writing nanti seperti ini. Jadi bisa pilih beberapa animasi. Yang saya pilih yang ini aja. Nah, ini kita sudah punya 2 slide. Jadi kurang lebih tinggal ditambahkan aja slide-nya kalau misalkan kurang seperti itu. Jadi sesuaikan dengan materi Bapak Ibu. Untuk contoh ini saya buat 2 slide. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah membuat rekaman video pembelajarannya. Misalkan Bapak Ibu sedang berhalangan untuk masuk kelas dan ingin memberikan materi presentasi ini dengan cara video pembelajaran, karena sekarang sudah eranya siswa-siswa sudah bisa mengakses video pembelajaran sendiri entah dari YouTube ataupun dari yang lainnya. Nah, untuk merekamnya itu Bapak Ibu bisa klik present yang ada di kanan atas. Nah, ini ada beberapa pilihan. Kalau yang standar itu seperti PowerPoint biasa, nanti bisa ditampilkan di dalam kelas. Misalkan Bapak Ibu lagi mengajar, Bapak Ibu bisa menggunakan ini untuk presentasi seperti itu, atau present and record. Nah, ini yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk merekam presentasinya, kemudian membagikan linknya agar bisa ditonton oleh siswa-siswa seperti itu. Jadi Bapak Ibu untuk merekam presentasi agar menjadi video pembelajaran bisa pilih yang present and record. Sementara untuk yang dua ini autoplay itu hanya nanti akan jadi seperti video dengan durasi masing-masing slide-nya itu 5 detik atau 10 detik, bisa diatur kayak gitu. Presenter view berarti nanti Bapak Ibu perlu 2 layar, yang satunya nanti layar untuk presenter, yang satunya layar untuk ditampilkan di dalam kelas. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan proyektor kayak gitu, nanti tampilannya ada di proyektor sama tampilannya ada di laptop Bapak Ibu itu nanti beda seperti itu. Nah, untuk merekodnya kita pilih yang present and record, kemudian kita klik next dan kita masuk ke go to recording studio. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan ada beberapa pilihan. Misalkan Bapak Ibu punya kamera, nanti bisa dinyalakan kameranya, nanti otomatis akan membuat satu frame untuk video di sebelah kiri bawah, nanti memunculkan gambar yang ada di kamera itu, misalkan pakai webcam seperti itu. Nah, yang di bawahnya itu untuk mengatur audionya, ada beberapa audio yang bisa dipilih. Jadi Bapak Ibu untuk merekam ini juga perlu menyediakan alat tambahan seperti headset ataupun mikrofon jika memiliki mikrofon seperti itu. Nah, untuk merekamnya tinggal klik start recording saja. Nah, nanti otomatis Bapak Ibu tinggal menjelaskan saja yang ada di presentasi. Untuk kembali untuk menuju ke halaman selanjutnya bisa klik yang ada di bawah ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Di bagian kiri atas ada durasi yang digunakan. Sementara untuk bagian kanan atasnya ada pause dan berhenti untuk merekam atau end recording. Sementara yang bagian ini ada juga untuk mematikan audio ketika memang audionya mau dimatikan sejenak seperti itu. Nah, kalau sudah selesai untuk presentasinya bisa klik end recording.
Kita tunggu prosesnya sebentar. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Apabila Bapak Ibu ingin membagikannya melalui Canva, Bapak Ibu tinggal copy linknya aja, nanti otomatis kita dapat linknya yang bisa dibagikan ke kelas. Nanti siswa-siswa bisa membuka link ini untuk menonton video pembelajarannya. Nah, video yang dari pembelajaran nanti basicnya adalah dari Canva, misalnya kayak gitu. Tapi misalkan Bapak Ibu punya channel YouTube sendiri yang ingin membagikan videonya melalui channel YouTube, Bapak Ibu bisa klik download videonya, kemudian upload ke channel Bapak Ibu, nanti yang ada di link channel YouTube-nya itu yang dibagikan ke siswa. Seperti itu untuk membuat rekaman video pembelajaran menggunakan presentasi. Sementara untuk save and exit ini kita simpan dulu, jadi kita bisa gunakan kapan saja, entah itu melalui Canva atau mau di download kapan saja juga bisa. Kita coba yang save and exit terlebih dahulu. Nah, otomatis sudah dapat simpanannya. Ini nanti bisa di copy linknya. Ketika di copy link, misalkan kita buka dengan browser yang baru misalkan, nah nanti ini tampilannya apabila melalui platform Canva. Kalau melalui platform YouTube ya nanti Bapak Ibu perlu untuk mendownloadnya terlebih dahulu, download recordingnya ini. Nah, nanti akan berformat MP4, kita tunggu dulu downloadnya selesai. Nah, ini otomatis kita bisa simpan videonya, nanti videonya sudah ada di komputer kita. Nah, ini videonya yang tadi, kita bisa lihat previewnya yang tadi. Seperti itu. Apabila Bapak Ibu punya channel YouTube, nanti bisa diupload ke channel YouTube Bapak Ibu dan bisa membagikan linknya ke siswa dari channel YouTube Bapak Ibu semua. Kurang lebih seperti itu cara untuk membuat presentasi dan membuat video pembelajaran menggunakan presentasi tersebut.